Oke, Mintif mau mulai dengan satu pertanyaan. Pernah nggak sih kalian mendengar tentang gerakan nol? Dimulai dari angka 0 ya, Pak? Eits, bukan dimulai dari nol yang ini, tapi yang ini nih. Hai, welcome to Scraptive. Yuhu, berkreasi bersama sampah. Gerakan nol sampah atau yang sering disebut dengan zero waste. Jadi, episode kedua kali ini kita akan membahas tentang apa perlu sih kita mulai menerapkan gerakan nol ini. Namanya aja gerakan nol sampah. Pastinya, gaya hidup ini bertujuan untuk meminimalisir produksi sampah yang dihasilkan dari masing-masing individu supaya tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan. Sebenarnya, zero waste itu udah ada dari zaman dulu loh. Pada tahun 1970-an, konsep zero waste pertama kali dicetuskan oleh Paul Palmer, seorang ahli kimia dan lulusan Yale, serta pendiri Zero Waste Institute. Palmer telah memperhatikan bahwa bahan kimia yang dibuang oleh perusahaan teknologi baru di Silicon Valley dapat digunakan kembali, dan ia mendirikan sebuah perusahaan untuk menemukan penggunaan baru bagi bahan kimia limbah ini. Namun, seiring berkembangnya waktu, konsep zero waste ini menjadi filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup untuk bijak dalam mengkonsumsi dan memaksimalkan siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Nah, seorang wanita Prancis Amerika yang tinggal di California yaitu Bea Johnson dikenal luas sebagai pelopor gerakan gaya hidup zero waste ini. Ia memulai dari hal kecil bersama keluarganya yang beranggotakan 4 orang dan berbagi perjalanannya di blog Zero Waste Home miliknya. 6R atau yang sering kita kenal dengan rethink, berpikir ulang, refuse, menolak, reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, daur ulang, dan rot, atau yang sering kita kenal dengan membusukkan, adalah 6 pola yang dikenalkan oleh Bea Johnson sebagai gaya hidup nol sampah. Nah, mari saat ini kita bahas satu persatu. Rethink. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan yaitu dengan berpikir ulang saat ingin membeli pakaian. Mungkin saat ingin membeli pakaian, kita bisa berpikir ulang. Apakah pakaian ini menjadi kebutuhan kita atau hanya keinginan kita saja? Jangan boros ya teman-teman. Refuse. Refuse dapat kita kenal sebagai menolak. Menolak yang ini? No. Bukan. Bukan yang itu dong. Tapi begini guys, dalam produksi pakaian saat ini, banyak produksi yang tidak memikirkan kualitas dan memiliki jangka pakai yang singkat. Jadi, yuk kita say no ke pakaian tersebut. Reduce. Simpelnya, reduce adalah prinsip di mana kita mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan sampah bertambah banyak. Mungkin yang bisa kita lakukan dengan memilih pakaian yang memiliki jangka waktu yang lebih lama. Jadi, dari hal tersebut, kita bisa mengurangi pembelian pakaian dan mengurangi sampah pakaian. Reuse and recycle. Nah, pada konsep ini, kita bisa menggunakan kembali pakaian-pakaian bekas yang kita miliki dengan mengolahnya kembali menjadi barang yang bermanfaat. Rot. Biasanya, konsep rot ini digunakan untuk sampah organik yang dapat diolah kembali lewat aktivitas pengkomposan. Nah, kan kita sudah tahu nih konsep zero waste yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, yuk kita terapkan konsep itu untuk 2,85% sampah kain yang ada di Indonesia supaya komposisi sampah kain yang ada dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Yuk, kita be active with our creativity. Agar kita sama-sama nggak ketinggalan, ikuti perjalanan Scraptive dengan menyalakan loncengnya ya. Dadah teman-teman!